Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian teologis dan filsafat dan agama. Kita akan membahas tentang apa bedanya Hindu di Bali dengan Hindu di India. Ini banyak orang yang mempertanyakan karena orang-orang Bali kok Hindunya beda sama di India. Orang Bali itu Hindunya lucu gitu, pakai bunga-bunga, banyak buah-buahan, sedangkan di India kok orangnya jembrosnya panjang-panjang dan kelihatan agak sedikit kumel gitu. Maaf ya, kan akhirnya juga banyak yang mempertanyakan itu. Saya juga pernah nanya sama orang-orang di Bali, apa bedanya? Kata mereka perbedaannya hanya di kulitnya saja. Tetapi saya nanya itu waktu saya SMA atau saya awal kuliahan. Sekarang setelah saya banyak menelusur, khususnya tentang agama-agama, saya menemukan bahwa Hindu India dengan Hindu Bali itu sama sekali lain. Jadi kalau ada pertanyaan apa bedanya Hindu Bali dengan Hindu India, saya justru malah bertanya sebenarnya apa persamaannya? Tidak ada persamaannya. Yang sama justru adalah hal-hal yang atribut saja. Jadi untuk bara yang di Bali, untuk bara yang pernah mengenyam agama Hindu, yuk kita bahas sama-sama. Kita... Oke, itu dia dari Guru Gembul. Jadi Guru Gembul ini berpendapat tentang kenapa agama Hindu di Bali itu berbeda dengan agama Hindu di India. Jadi dia punya perspektif pandangan sendiri. Nanti akan kita simak. Tapi sebelum kita simak videonya secara lengkap, mari kita lihat dulu Guru Gembul ini siapa gitu ya. Jadi dia seorang guru, kemudian dia mempunyai channel YouTube. Videonya dia mempunyai subscribe 1,3 juta ya, dengan 990 video. Videonya sih kebanyakan sebenarnya ini terkait dengan, kalau dilihat sih banyak yang ke arah muslim gitu ya, tapi dia sebenarnya juga membahas tentang filsafat, politik, sosial sosial masyarakat gitu ya, ekonomi ya, banyak sekali channel-channel para video-videonya dia. Nah, kalau di Wikipedia ini dia, Guru Gembul adalah seorang aktivis, kritikus, guru, dan pembuat konten nasional Indonesia yang dikenal dengan konten ilmiah dan filsafat sosialnya. Nah, oke, ini dia profilnya, dia seorang guru aslinya. Dia lulusan Universitas Pendidikan Nasional Pendidikan. Oke, itu dia profil Guru Gembul. Jadi kita akan simak video selanjutnya. Jadi silahkan komen bagi kalian yang... Oke, kita lanjutkan dengarkan pendapatnya tentang perbedaan agama Hindu Bali dan agama Hindu India. Oke. mulai. Kita mulai dari kesalahan dalam definisi. Ini serampangan dalam definisi. Hindu itu dianggap sebagai sebuah agama. Itu masalahnya. Menurut saya pribadi, Hindu itu dharma, bukan agama. Hindu itu terdiri atas begitu banyak agama. Ada Upanishad, ada Vaisnava, ada Sakta, ada begitu banyak. Nah, mereka semua terangkum dalam Hinduisme, dan Hinduisme itu dharma. Jadi kalau mau masukin dengan agama mayoritas di Indonesia yang juga sama-sama salah terjemahan, kita bisa hubungkan dengan Islam. Islam itu dalam bahasa aslinya, bahasa Arab itu disebutnya din, bukan milah. Milah itu sering diterjemahkan ke dalam agama, tetapi din itu jauh lebih kompleks daripada milah. Begitupun dengan dharma. Dharma dan agama itu sama-sama terjemahan dari bahasa Sanskerta, serapan dari bahasa Sanskerta. Agama, a itu tidak, gama itu goncang, galau. Jadi tidak goncang, teguh pendirian, itu agama. Sedangkan dharma tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu kewajiban suci, itu mungkin kemanusiaan suci dan sebagainya, tidak ada terjemahannya. Tetapi yang jelas kata dharma itu jauh lebih luas daripada agama. Nah, Hindu kita anggap sebagai sebuah agama, dan disinilah masalahnya. Kita lihat misal di India. Di India itu agamanya apa? Hindu, ya anggaplah mayoritas katanya Hindu, 80% di sana adalah agamanya Hindu. Tapi Tuhannya beda-beda, karena itu memang bukan agama. Yuk kita bandingkan dengan definisi agama yang kita ketahui. Pemerintah waktu awal kemerdekaan dan kemudian dikuatkan pas setelah peristiwa G30S, itu bikin kriteria tentang agama. Bahwa agama itu harus punya Tuhan yang Esa, karena harus Pancasilais, jadi Tuhannya Esa. Oke, satu. Kemudian dia harus punya nabi.
kemudian dia harus punya kitab suci, kemudian dia punya hari besar, dia punya ritual yang khas, kemudian dia punya kepercayaan yang khas, dia punya latar belakang filosofis yang juga khas. Begitu. Sekarang kita lihat Hindu di India. Bagaimana dengan Hindu di India? Hindu di India, apakah dia memiliki Tuhan yang esa? Tidak. Orang pengikut Wiyasa mungkin menyebut bahwa Tuhan itu secara esensial itu esa, Brahman. Brahman mewujud dalam begitu banyak dewa-dewi. Tapi ada juga yang politeis, ada bahkan Hindu yang ateis. Filsafat ketuhanannya juga berbeda. Ada seorang Vaisnawa tetapi dia ateis, ada seorang pemuja sakta tetapi dia monoteis. Itu banyak di India yang seperti itu kasusnya. Jadi kalau dianggap bahwa Hindu itu adalah agama, itu gara-gara kita melihat dalam perspektif Islam, Yahudi, Kristen gitu. Perspektifnya itu. Jadi menurut saya soal Hindu itu bahwa kita sekarang tidak adil pada mereka. Kita mendefinisikan sesuatu tentang mereka, tetapi dengan kriteria dan karakter yang kita inginkan dan melekat pada diri kita. Itu masalah besar dan masalah utamanya. Sehingga kita gagal dalam memahami Hinduisme. Kemudian kita lihat di Bali saja. Di Bali, ketika orang-orang di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia itu Pancasila dengan bla 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 bla, bahwa Tuhan itu seperti ini, dalam agama harus seperti ini dan seterusnya, orang-orang Hindu juga tidak memenuhi kriteria itu. Misal, kitab suci Hindu Bali itu apa? Tidak ada. Kitab sucinya itu adalah lontar-lontar yang berserak, bercampur dengan ingatan-ingatan, dengan memori-memori. Jadi Veda itu kan biasanya diingat, bukan dicatat, termasuk juga di India. Nah, tradisi-tradisi Purana, Veda, Tripitaka, kemudian ajaran lokal, itu bercampur baur di Bali. Disatukan dengan tulisan-tulisan di lontar, di candi, di prasasti, di mana-mana. Sebagian dituliskan, sebagian yang lain tidak terakumulasi, tidak terkodifikasi. Itu, jadi ketika orang Bali dianggap sebagai memiliki kitab suci, itu tidak. Susah sekali kalau memang itu disebut sebagai kitab suci. Kemudian kriteria agama juga katanya harus memiliki nabi. Dalam tradisi Hindu kita tidak kenal nama nabi. Dalam tradisi Hindu, kalau Tuhan mau memberikan pengetahuan kepada manusia, tidak diutus nabi. Tetapi Tuhan mewujud, menjelma, berinkarnasi pada wujud tertentu untuk memberikan pengetahuan kepada manusia. Atau Tuhan itu memberikan ilham kepada resi. Dan resinya tidak terikat pada nabi. Resi itu bisa siapa saja. Kalau resi itu mengupayakan sekuat tenaga untuk mendapatkan pencerahan, maka dia akan mendapatkannya. Kalau seseorang melakukan puja dewa, mau baik, mau jahat, kalau dia puja dewa terhadap, maka dewa akan turun memberikan pencerahan kepada dia, memberikan anugerah kepada dia. Itu tidak dikenal dengan istilah nabi. Makanya dalam tradisi Hindu, mau orang sejahat-jahatnya sekalipun, misalkan seperti tokoh antagonis yang diceritakan Rahwana gitu ya, itu tetap mendapatkan anugerah dari dewata. Jadi ini nabi juga, kan kita, nabi ada nggak? Ya nggak ada. Dalam tradisi Hindu konsepnya lain gitu. Termasuk juga Hindu yang ada di Bali. Hindu yang ada di Bali sekarang, itu adalah campuran dari berbagai filsafat. Hindu sedikit, Hindu India sedikit, khususnya yang dari Madhya Pradesh memang masuk ke India, yang aliran Shaiwa, agama Shaiwa, kemudian bercampur dengan Buddha, kemudian bercampur dengan kepercayaan lokal. Makanya kalau Baraya baca misal dalam riwayat Darmo Gandul itu disebut bahwa raja-raja terakhir Majapahit itu agamanya Buddha, padahal mereka Hindu. Jadi Hindu dan Buddha, loh, jadi ini kok ketukar Hindu dan Buddha? Tidak ketukar, mereka bersatu. Makanya ada Empu Tantular yang menyebut Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan sebagai slogan di Indonesia sekarang, sebagai semboyan, itu sebenarnya pada waktu itu adalah Empu Tantular menyatakan bahwa secara esensial Hindu dan Buddha pada dasarnya satu, pada dasarnya sama. Gitu. Yuk kita lihat sejarahnya dulu ya, kita lihat sejarahnya dulu. Ketika Hindu datang ke Indonesia pertama kali, diperkirakan abad ke-2 Masehi, mereka benar-benar menyatu dengan aliran politik di India. Menyatu dengan budaya di India. Makanya, lihat, raja-raja pertama di Nusantara itu 100% terindiakan. Namanya, Mulawarman, Aswawarman, Dewawarman, Purnawarman. India banget, bahkan dinastinya pun Warman itu dari India. Itu dari namanya. Tapi di pertengahan lihat namanya. Di kerajaan-kerajaan seperti Kediri, Singosari, itu namanya udah campur dengan lokal. Mapanji Garasakan, Mahesa Wong Ateleng, itu namanya udah campur.
berikutnya di akhir zaman Majapahit gitu, zaman Majapahit namanya udah Gajah Mada, Lembutal, Hayam Wuruk gitu. Lah, maksudnya apa? Maksudnya kenapa saya bilang seperti ini? Maksudnya menunjukkan bahwa di akhir Hindu di Indonesia itu sudah menjadi lokal. Namanya aja udah jadi nama lokal. Awalnya India 100% Hindia gitu ya. Kemudian kita lihat candinya. Nusantara kuno itu punya kebudayaan megalitikum namanya Punden Berundak. Itu tradisi lokal Indonesia dalam hal arsitektur. Ketika Hindu pertama kali datang, mereka bikin kuil, bikin candi, bikin macam-macam. Dan itu 100% arsitekturnya ngikutin India. Lihat Candi Cangkuang, itu arsitekturnya India sekali. Tidak ada lokal-lokalnya. Tetapi zaman pertengahan, ketika Borobudur dibuat aja, ketika Kalasan dibuat, itu bentuknya udah jadi setengah India, setengah Indonesia, setengah Nusantara. Lihat Candi Borobudur itu udah jadi punden berundak, tapi dikasih stupa, dikasih patung-patung yang bentuknya India, budaya India, merepresentasikan budaya India. Dan di akhir kita lihat candi-candi Indonesia udah jadi kayak gini aja. Candi Cetok, Candi Sukuh itu udah jadi punden berundak lagi. Artinya balik lagi apa? Artinya bahwa Hindu yang ada di Indonesia pada waktu itu di akhir Majapahit itu udah menjadi lokal, udah menjadi agama lokal lagi, udah bukan lagi Hindu gitu, tapi udah campur dengan agama lokal. Atau kita dilihat dari apanya ya? Ya, dilihat dari filsafat kepercayaannya. Awalnya banyak yang Waisnawa. Orang-orang Purnawarman, orang-orang Sunda itu Waisnawa semua. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah jadi ada Bhinneka Tunggal Ika. Langsung ada Tantrayana. Hindu Shaiva dengan Buddha Mahayana disatuin gara-gara ada serangan Mongol. Satuin. Nanti berikutnya udah jadi aneh lagi, jadi kejawen. Nah, kemudian orang-orang Jawa yang tadi itu di akhir era Majapahit, ketika datang Islam kemudian kalah bersaing, pindah ke Bali. Nah, jadi yang pindah ke Bali itu bukan Hindu yang murni lagi, maksudnya bukan Hindu yang sesuai dengan tradisi India, tapi Hindu yang sudah lokal, sudah campur dengan Buddhisme, sudah campur dengan apa, dan datanglah ke Bali. Dan di Bali mereka, kitab sucinya apa? Kitab sucinya adalah campuran dari kebijakan-kebijakan lokal, dari Veda, dari berbagai Purana, dari tambahan-tambahan agama Buddha, dan sebagainya menyatu di situ. Nah, tetapi itu kemudian mendapatkan tantangan politik yang luar biasa di awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan, pejabat-pejabat di Indonesia bilang, Indonesia itu Pancasilais, agamanya harus jelas. Maka orang-orang Bali yang sebenarnya itu adalah kepercayaan lokal, bukan Hindu di India, beda, itu terpaksa pusing, terpaksa putar otak untuk menyesuaikan agar sesuai dengan konstitusi di Indonesia. Maka Hindu itu berubah menjadi Hindu yang lebih mirip dengan di India. Jadi ada Vedanya, kitab sucinya, ada bikin hari rayanya apa? Hari raya di Bali itu beda-beda, tiap musim, tiap apa, bahkan tiap keluarga itu beda-beda dulu. Bahkan dulu namanya juga bukan Hindu, namanya Tirta, agama Tirta. Tetapi itu juga, oh harus gini, harus sesuai dengan agama internasional gitu dan sebagainya. Ini masalah politik di Indonesia itu masalah yang besar, karena dengan itu maka agama-agama di Indonesia yang lokal justru malah punah. Kita lihat Keharingan, itu agama besar di suku Dayak, tetapi sekarang tidak diapresiasi, sekarang tidak dihargai, malah dimasukkan ke dalam ajaran Hindu. Gara-gara oh kan ininya sama-sama, kesamaannya banyak dihubung-hubungkan, biar monoteis, biar punya kitab suci, pokoknya mah dengan standar agama Abrahamik gitu, biar standarnya agama itu gitu. Jadi ya kalau agama sudah dilangkahi dengan politik, masalahnya sih jadi agak berat. Bukan agak berat, memang sangat berat. Dan ini jadi ironi, baraya yang Kristen misalkan. Penyebaran agama Kristen di Indonesia itu didukung penuh oleh pemerintahan Orde Baru yang mayoritas pemangku jabatannya adalah Muslim. Misal di Papua itu kebanyakan animis. Oke, ya itulah tadi pendapat dari seorang guru gembul tentang perbedaan agama Hindu di Bali dengan agama Hindu di India. Jadi ya ini adalah pendapat seseorang, kalian boleh punya pendapat berbeda. Siapa aja bebas untuk berpendapat berbeda. Tapi dari saya sendiri, saya sebenarnya setuju dengan pendapatnya guru gembul, di mana label agama Hindu yang
lebih syarat pada kepentingan politik itu sedikit memaksakan kalau di Bali itu menjadi agama Hindu, sehingga ini menjadi dibandingkan. Tapi agama Hindu di Bali itu justru memang berbeda gitu. Saya sebagai orang Hindu memang tidak pernah menyamakan antara Hindu saya dengan Hindu orang India, itu udah berbeda. Hindu di Bali itu udah ada percampuran lokalnya, ada Budanya juga, dan tidak sama dengan Hindu India yang ada bermacam sekte seperti aliran Siwa, Brahma dan sebagainya. Ya, kalian silakan berpendapat, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Saya hanya mereview sebuah video dari Guru Gembul yang mungkin bisa memberikan kita wawasan atau inspirasi tentang agama Hindu di Bali. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video yang lain. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share kepada teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you.